Kabur udah betah disatuin sama open BO sama orang gila sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau disatuin sama orang begitu? Masa sih di sana diinin? Iya, mau coba silakan. Laura menelpon voice note dan video call. Pertanyaan saya, dari mana dia punya handphone? Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama kodok buduk yang namanya Rasman. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. 5 fakta Laura kabur dari safe house dan bongkar kebohongan Nikita Mirzani selama ini. Awal tahun 2025 dikejutkan dengan berita viral Laura putri dari Nikita Mirzani kabur dari safe house. Banyaknya versi cerita yang beredar di netizen membuat beritanya makin berkembang. Namun tahukah kamu ada 5 fakta kenapa Laura kabur dari safe house dan beberapa kebohongan yang telah beredar? Dan apa kata netizen mengenai 5 fakta dan kebohongan yang mengenai berita Laura kabur ini? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Peristiwa mengejutkan terjadi pada 9 Januari 2025 saat Laura, anak Nikita Mirzani, kabur dari safe house atau rumah aman yang telah menjadi tempat perlindungannya selama beberapa bulan terakhir. Ia tidak hanya kabur dan meminta perlindungan terhadap Rasman Arif Nasution, tim kuasa hukum Fadil Bajideh, Laura secara mengejutkan juga membongkar fakta yang sebenarnya terkait dengan kebohongan Nikita Mirzani selama ini. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang disudutkan oleh sang anak akhirnya angkat bicara dan menuding Rasman Arif Nasution sebagai dalang atas kaburnya Laura. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara lengkap dan mendalam, maka inilah 5 fakta Laura kabur dari safe house versi Cumi Top 5. Pada malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Laura memilih kabur dari safe house yang selama ini menampungnya. Namun, alih-alih kembali ke rumah ibunya, Nikita Mirzani, Laura justru mencari perlindungan dari kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Ya, dalam pengakuan Laura, ia sengaja kabur lantaran merasa tidak nyaman ditempatkan bersama orang-orang yang dinilainya tak pantas. Mengetahui hal tersebut, Rasman pun dengan sigap membawa Laura ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mendapatkan kepastian hukum. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang merasa terkejut atas kaburnya sang anak akhirnya menuding Rasman sebagai dalang dari itu semua. Kabur udah betah disatuin sama open BO sama orang gila sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau disatuin sama orang begitu? Masa sih di sana diinin? Iya, mau coba silakan. Kagetnya saya sampai rumah, tiba-tiba ada panggilan, telepon berulang-ulang. Saya lihat dia ini loli gitu kan. Nah, lalu kemudian saya nggak yakin, saya biarin karena selama ini banyak yang ngaku loli. Ketika saya video call nggak ada yang berani angkat. Lalu tadi kirim voice note, benar suaranya gitu. Terus dia telepon saya. Aja video call ya, kelihatan kaget saya. Ternyata dia sudah di depan kantor saya. Jam berapa itu bang? Dia bilang jam 10:30. Ya, 10:30 ya. Loh, ini loli benar. Oh, tolongin aku, dia nangis. Ya saya, ya sebagai seorang manusia dan dia tahu saya lagi nangani juga kasus laporan NN. Ya saya nggak ada pilihan lain. Saya tentu harus datang. Tapi saya tidak mau bahwa ini ada nanti dikira saya mengerjakan. Dia lari, saya tanya kenapa pilih ke saya. Dia percaya dengan saya. Lalu kemudian dia nunggu di Hotel Horizon. Saya datang dengan keluarga. Kita interview dia. Pilihannya nggak ada lagi kecuali saya bawa ke sini. Tapi dia, Loli sudah tidak mau di safe house seperti yang dia ceritakan tadi. Laura menelpon voice note dan video call. Pertanyaan saya, dari mana dia punya handphone? Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama kodok buduk yang namanya Rasman.
Gak susah-susah kan cari bukti baru. Rasman. Laura itu gak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai umur sekarang, ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK, dia tuh dikasih supir, bukan naik Grab. Berarti lu dong yang kasih alamat. Dasar bodoh. Selama Laura berada di dalam safe house, Nikita Mirzani selalu mengungkapkan jika hubungan dirinya dan Laura telah membaik. Bahkan mereka telah berkomunikasi melalui saluran telepon. Namun, setelah Laura berhasil kabur dari safe house, Laura menyebut jika semua pengakuan sang ibu adalah bohong alias tidak benar. Ya, pernyataan Laura jika sang ibu itu adalah pembohong besar tentu sangat mengejutkan publik. Lantas, seperti apa pengakuan yang terlontar dari mulut Nikita Mirzani kala itu? Dan seperti apa fakta sebenarnya menurut kesaksian Laura? Ngobrol secara pribadi melalui telepon. Kabar terbaru, Laura alhamdulillah semakin membaik. Terima kasih untuk video-video yang sudah beredar. Saya kirimkan video-video itu ke Laura dan akhirnya matanya Laura terbuka. Apalagi dengan wawancaranya bapaknya Kang Semir, saya kirimkan juga video-video dari keluarga Marsupilami, keluarga Kera, keluarga Eda itu juga saya kirimkan dan akhirnya Laura sekarang sudah membaik, alhamdulillah. Makanya memang mungkin itu karena doa saya ya kemarin ke Mekah gitu, ya akhirnya semua sudah terbuka, alhamdulillah. Mungkin sebentar lagi Laura bakal menjadi anak. Saya nggak tanya komentarnya apa, tapi dia merasa sangat begitu kecewa. Orang yang dibela sampai dia mungkin bermusuhan dengan ibunya, ternyata berbicara seperti itu. Bukan ya, karena apapun yang diomongin sama dia kan bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya, dan dia bilang katanya dia di sini bersama dengan saya, bohong itu, nggak pernah dia ketemu, nggak ada sama sekali. Dari awal pun, dari dia nganterin saya ke Polres pun itu aja dia kabur. Dari yang dia bilang dia menjanjikan 5M aja, tapi tiba-tiba dia pura-pura lupa ingatan aja, dengan cara seperti itu aja kalian juga bisa lah langsung mengambil keputusan bahwa ya emang dia ini tukang bohong. Laura menceritakan jika saat dirinya diperiksa oleh penyidik, sang ibu Nikita Mirzani mengambil ponsel milik pribadinya tanpa izin. Laura menduga jika sang ibu ingin menghilangkan barang bukti yang terdapat dalam ponsel milik Laura agar ia dinilai benar oleh masyarakat. Di sisi lain, Fadel Bajideh, kekasih Laura, mengaku bahwa pihaknya tidak akan mundur untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pengakuan Laura? Dan seperti apa Fadel Bajideh dan tim kuasa hukumnya merespon itu semua? Itu aja ngebawa HP saya, apapun itu, padahal kan itu hak saya ya, itu kan HP saya gitu loh, kenapa kok dibawa kabur gitu. Ya mungkin dia pengen menghilangkan bukti atau apapun itu, ya saya tidak tahu ya, untuk menguntungkan saya, bukan dia maksudnya. Itu kan? Oh enggak akan mundur. Itu dia. Yang penting sekarang Om di sini kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu aja. Kita ikutin prosesnya. Mau panjang boleh, mau pendek boleh. Bayangin ya, 4 bulan di safe house dengan segala macam perasaan di sana, dan ada masukan kiri dan kanan, dia masih bertahan untuk kamu. Itu the best gitu. Jadi kalau kamu harus maju terus. Kalau pengacara sebelah itu si kura-kura ninja yang bawa lambung itu ya jangan didengerin ya. Dia aja untuk ngebela kliennya nggak pernah menang. Jadi biar aja dia ngomong tong kosong, sama kayak perutnya kosong ya kan, sama kayak isi rekeningnya juga kosong. Jadi biarin aja dia mau ngoceh apa, suka-suka dia, mumpung masih ada umurnya, takutnya nanti meninggal kan nggak tahu. Jadi dia mau ngomong apa, dia mau posting apa, terserah.
The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Cumi Cumi. Kita lihat suara netizen yang pertama. Disampaikan oleh @Farida Endang 4227. Ngeri jika seorang anak remaja sudah terpengaruh orang lain supaya membenci ibunya. Apapun yang dilakukan ibunya akan tetap salah di mata anaknya. Semoga keturunan kita semua bisa selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Dan ini direspon 82 orang dan mendapat 16 balasan. Dari suara netizen @Dogimoli 1836. Seusia Loli aku dulu suka mencari jati diri, tapi emakku sangat sabar, nggak pernah baju suka pamer body dan lain-lain, gak hina-hina orang lain. Kata-kata yang baik dari ibuku, aku bandel banget, tetap disayang dan didoain. Aku nggak mau sekolah, dibujukin ibuku supaya tetap sekolah. Bersyukur saya sampai S2 berkarir. Usia saya saat ini hampir 58 tahun, jadi saya sangat memahami apa yang dirasakan Loli saat ini. Mendapat 5 balasan dan 44 respon. Berikutnya dari suara netizen @Didik Handayani. Kasih ibu sepanjang masa tanpa pamrih. Semangat Nikmir, emoticon love 4 kali dan mendapat respon 8. Seorang anak yang dididik dengan banyak harta yang melimpah dan dengan segala kenikmatan yang diberikan seorang ibu, anak tidak akan merasakan betapa beruntungnya dia. Kalau saya sangat menginginkan kasih ibu yang selalu ada untukku, emoticon love. Ibu, aku merindukanmu. Mendapat 3 balasan dan 38 respon. Disampaikan oleh seorang netizen yang Dewi Sri. Dari suara netizen @Rohaila aja, semoga anakku tidak ada yang membuat malu keluarga. Semoga mereka jadi anak yang soleh-soleha dan patuh pada orang tuanya. Amin. Dan ini mendapat 11 respon. Berikutnya dari suara netizen @Dewi Maharani. Bukan seorang anak saja yang durhaka terhadap ibunya, seorang ibu pun bisa durhaka terhadap anaknya. Mendapat 1 balasan dan 19 respon. Aku yang belum bisa mengasihi ibuku, apa-apa aja nggak berani ngatain, takut banget kalau udah ngomongin ibu karena dia itu adalah surgaku, emoticon love 2 kali. Disampaikan oleh @Benyamin28 dan mendapat respon 5 balasan dan 52 respon. Dan yang terakhir dari suara netizen @Rosidapakpahan 6069. Sedih dengar perkataan Loli. Seandainya saya bisa memilih ibu yang melahirkan saya, masalah yang kecil dibesarkan oleh ibunya, masalah sampah. Pembohong malu melihat tingkah ibunya, tidak pernah komunikasi. Ibu juga bisa durhaka terhadap anak, bukan hanya anak tapi yang disalahkan tetap anak, merasa diri tertekan dan lain-lain. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan Loli saat ini. Dia terlalu muda merasakan segala tindakan ibunya dari mulai awal kejadian. Oleh karena sikap ibunya yang keluar-keluar di medsos, bahkan aib anaknya disebarkan di medsos dan selalu menyalahkan orang lain dan berkata sombong sampai menghina orang lain. Nama Eda pun ikut terpancing. Mama Eda pun ikut terpancing membuka semua apa yang terjadi tentang Loli di luar negeri. Semoga netizen mengerti dengan perasaan Loli melihat umurnya. Kita harus mengerti bahwa saat ini Loli mengeluarkan segala unek-unek perasaannya. Semasa kecil dia hanya bisa menyimpan apa yang dia lihat tentang perilaku ibunya. Stop untuk membuli Loli. Dasarnya dia anak yang baik dan cerdas. Keadaanlah yang membuat dirinya seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Doa kami semoga Loli dan ibunya ke depan baik-baik saja. Mendapat 5 balasan dan 29 respon. Tampaknya memang suara netizen saat ini kita bisa lihat ada yang pro kepada Loli dan ada juga yang pro kepada bundanya Nikita Mirzani.
Kalau menurut kamu netizen yang ada di podcast Radio Live ini, suara netizen suara Anda, apa yang menurut kamu? Apakah kamu sama dengan para netizen tadi atau kamu punya pendapat yang berbeda? Silakan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like agar kamu tidak ketinggalan, atau klik subscribe juga, dan agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.